Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa takhshuruna bi'ibadika as-salihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Hadratul Qurama wal Fudala, para kiai, para ibu nyai, para pengurus atau ulama yang kami hormati, Sekretaris PCNU Kabupaten Sidoarjo, juga seluruh pengurus perangkat Nahdlatul Ulama PCNU PCNU Sidoarjo, baik Banom maupun lembaga. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Unusida, Bapak Ali, dan seluruh Sivitas Akademika, dosen, karyawan, para mahasiswa-mahasiswi sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah berbicara tentang Syekhana Khalil ini memang sampai sekarang masih belum banyak yang bisa diungkap secara sempurna, karena puluhan tahun Syekhona Khalil ini hanya terkenal dengan kekeramatannya. Lewat budaya tutur, Syekhona Khalil hanya dikenal dengan berbagai kekeramatannya. Nah, Syekhona Khalil ini menurut catatan manuskrip salah satu kitab yang ditemukan oleh tim Lajnah Turos Al-Ilmi Syekhina Khalil. Jadi dalam keluarga besar kami membuat sebuah lajnah, lembaga yang menggali berbagai manuskrip atau peninggalan-peninggalan Syekhina Khalil, termasuk dari karangan-karangan beliau. Di salah satu kitab beliau ditulis bahwa kelahiran beliau itu adalah tanggal 9 Sofar, hari Rabu 9 Sofar 1252 Hijriah. 1252 Hijriah bertepatan dengan 25 Mei 1835. Jadi 1835 beliau lahir. Jadi setelah peristiwa perang Pangeran Diponegoro beliau lahir. Ya. Nah, itu yang autentik karena tertulis dalam salah satu kitab beliau. Alhamdulillah, ya, Syekhona Khalil ini memang banyak versi terkait dengan sejarah kecilnya. Namun yang saya terima dari abah, dari kakek, dari paman-paman, bahwa Syekhona Khalil ini dibawa oleh abahnya, yakni Ki Abdul Latif, dititipkan ke kakak perempuannya, Nyai Maryam. Nyai Maryam ini putri dari Ki Abdul Latif, jadi saudara Syekhona Khalil tapi lain ibu. Nah, jadi Ki Abdul Latif ini saudagar, pedagang beliau, keliling, ya tentu dengan dakwahnya mungkin. Jadi satu ketika Ki Abdul Latif ini bawa bayi gitu, anak kecil, dititipkan ke Nyai Maryam, putrinya, ini adikmu dirawat. Habis gitu pergi lagi Ki Abdul Latif. Nah, makanya sampai sekarang ibu Syekhona Khalil ini siapa? Ini masih simpang siur. Ada yang mengatakan itu adalah salah satu syarifah dari Yordan. Jadi kan dulu sejak bergejolaknya tanah Hijaz, Syarif Hussein dan keluarganya ini kan banyak yang eksodus keluar, termasuk ke Indonesia, ke Nusantara. Itu, tapi itu yang nggak penting lah, yang penting nanti ilmunya gitu.
Eh, dan Syekhona Khalil ini sejak kecil memang haus tentang ilmu. Setelah dididik sendiri di Bangkalan kecil, masa kecil beliau itu terus berkelana mencari di mana dikenal ada kiai, ada orang alim, mulai dari Gresik, Langitan, terus sampai ke timur, Cangaan, Pasuruan, Wonorejo, apa namanya, ya Buderin, terus sampai ke Banyuwangi. Nah di Banyuwangi yang terakhir di Indonesia. Setelah itu beliau ke Mekah, belajar di sana. Bahkan ada cerita yang menarik dari nenek saya. Jadi saya ini kan Maki bin Nasir bin Nyai Asma binti Syekhona Khalil. Jadi saya dari putri Syekhona Khalil, keturunan keempat. Nenek saya itu pernah bilang begini, bahwa suatu ketika Syekhona Khalil di Mekah ngaji, beliau itu selain mengaji ilmu alat juga mengaji Al-Quran, lebih banyak Al-Qurannya. Suatu ketika beliau sholat di Masjidil Haram, imam Masjidil Haram ini bacaan Fatihahnya ada yang keliru gitu, makhraj dan sebagainya kayak gitu. Nah sedangkan Syekhona Khalil ini terkenal tawadhu, bahkan Syekhona Khalil ini nggak pernah buang kotoran di tanah haram. Jadi kalau mau buang kotoran itu keluar dari tanah haram. Jadi Syekhona Khalil ini saking tawadhunya terhadap wilayah dia itu mondok ngaji di Mekah, ketika imam Masjidil Haram keliru bacaan Fatihahnya, beliau nggak ujuk-ujuk mengkoreksi, tapi bikin sebuah perhatian. Ketika selesai sholat, ini menurut cerita nenek saya, Syekhona Khalil ini memiringkan kopiahnya dimiringkan, Masjidil Haram ini ikut miring. Maka di situ kejadian bergejolak, mencari orang hebat untuk mengembalikan kemiringan Masjidil Haram. Seluruh dunia nggak ada. Nah Syekhona Khalil setelah memiringkan kopiahnya ini langsung sholat sunat, nggak berhenti. Assalamualaikum, takbir lagi gitu. Jadi seluruh orang hebat di dalam mengembalikan kemiringan Masjidil Haram ini nggak ada yang mampu. Akhirnya ada orang, ini siapa kok sholat sunat terus? Akhirnya ditunggu, karena beliau itu habis salam langsung berdiri lagi. Ditunggu, ketika salam langsung ditanya, Mas, bahasa Indonesianya itu, kamu bisa nggak mengembalikan kemiringan Masjidil Haram? Insya Allah bisa, tapi dengan syarat. Apa? Nanti kalau saya bisa mengembalikan Masjidil Haram ini lurus, saya minta syarat seluruh imam Masjidil Haram mentahqiq ngaji Fatihah ke guru saya. Oh ya siap. Akhirnya kopiahnya dikembalikan lagi, kembali lagi Masjidil Haram. Jadi beliau itu saking tawadhunya nggak langsung kamu salah dan sebagainya, enggak, tapi bikin syarat seluruh imam Masjidil Haram Fatihahnya ngaji ke guru saya, yakni Syekh Ali Rahbini, yang cucunya ada di Godang Legi itu. Yang di Godang Legi itu kan Syekh Ali bin Muhammad bin Ali bin Atiyah Ar-Rahbini. Ya, Godang Legi Malam. Ya, itu kan cucu dari gurunya Syekhona Khalil. Beliau dari Mekah pindah ke Indonesia karena dulu ada kiai besar, Kiai Khalil, santrinya kakek saya. Dan beliau itu Syekh Ali Rahbini kan ya selain berdakwah, karena kalau nikah di Mekah itu kan mahal maharnya. Nah kalau di Indonesia ini kan murah, cukup asyarah sudah bisa.
Jadi beliau, jadi selain apa gitu, itu sekilas terkait dengan sejarah kekeramatan Syekhona Khalil. Nah, ini puluhan tahun Syekhona Khalil ini hanya terkenal dengan kekeramatannya, dengan kisah-kisah karomahnya. Tidak muncul yang apa namanya begitu hebat terkait dengan keilmuannya, sedangkan beliau itu guru dari berbagai kiai-kiai besar di Indonesia. Jadi betul-betul ketawaduannya sampai wafat beliau. Beliau itu tidak memikirkan dirinya, tidak memikirkan pesantrennya, yang dipikirkan adalah santri-santrinya agar bikin pesantren yang besar. Nah, maka sesuai dengan kebutuhan zaman kayaknya ya. Ya inilah kita beruntung, kita nyambung berfatihah dan lain sebagainya dengan para wali Allah. Beliau meskipun jasadnya terkubur di bumi, tapi beliau masih perhatian kepada kita, masih membimbing kita karena kita nyambung. Apa buktinya? Ketika era masuk kepada era global, yang mana budaya tutur mulai luntur, kan dulu itu kisah-kisah para tradisi atau budaya di Nusantara ini kan lewat budaya tutur, banyak sejarah lewat budaya tutur, karena manuskrip yang ada di Nusantara ini dibawa oleh Belanda sehingga nggak ada literaturnya, dibawa oleh Belanda, karena Belanda ini yang paling beruntung dari berbagai negara di Eropa. Kalau kita kaji sejarah dengan apa di era Andalusia berkembangnya keilmuan, itu kan seluruh literatur disalin dan keilmuan begitu maju. Bangsa Eropa belajar ke Andalusia, ke kerajaan Muslim ketika itu. Nah, sehingga di situ mampu melihat bahwa di timur jauh ada peradaban, ada catatan sejarah di awal-awal abad Masehi, ada perdagangan rempah-rempah dari timur jauh ke Romawi. Nah, makanya berlomba-lomba bikin sebuah perjalanan, apa istilahnya, ekspedisi, masuk Columbus yang menemukan Amerika dan lain sebagainya. Nah, yang paling beruntung ini Belanda, karena ternyata ke Nusantara dengan alibi VOC mencari rempah-rempah, tapi yang dituju adalah manuskrip, karena ada peradaban yang begitu maju. Nah, disinilah maka ketika kita sekarang ini masuk kepada era global tanpa sekat, budaya tutur mulai luntur, disinilah saya yakin ada restu dalam tanda kutip oleh para ulama-ulama kita terdahulu, para wali-wali Allah terdahulu. Kitab-kitab yang tersimpan, yang tersembunyi ini mulai muncul. Syekhona Khalil yang terpublish karangan kitabnya hanya 2, kecil lagi, tipis lagi, yakni Matnus Syarif terkait dengan fikih, ya kayak Safinah lah kayak gitu, dan satunya lagi Kitabus Filah fi Bayani Nikah. Hanya 2 kitab itu, hanya 2 kitab itu yang terpublish sejak dulu. Nah, ternyata semenjak adanya kesadaran peninggalan-peninggalan Syekhona Khalil, nah ini Zuriyah bikin lajnah, alhamdulillah sudah 30 kitab 30 kitab tulis tangan Syekhona Khalil yang tersebar di seluruh santri-santrinya, baik di Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai ke Jakarta, Kalimantan, Bali,
disewani semua santri-santrinya. Pokoknya ada sanad keilmuan ke Syekhona Khalil, disewani, ditanya ada kitabnya ada. Bahkan ada yang nggak boleh dibawa. Nah ini untungnya. Jadi rata-rata kitab Syekhona Khalil yang tersebar di seluruh santri-santrinya yang sekarang sudah zuriyahnya semua, itu dipesan agar supaya kitab itu jangan diotak-atik, jangan dikeluarkan, diambil barokahnya saja. Akhirnya apa? Utuh. Ya karena yang meminta itu zuriyah Syekhona Khalil, ya manut saja dikasih. Tapi kita juga memahami bahwa ini adalah warisan, sehingga digitalisasi yang dilakukan. Pakai digitalisasi. Nah, disinilah kita harus menyadari betul bahwa yang sekarang dibutuhkan adalah literasi, bukan literatur. Jadi sebelum saya melangkah jauh terkait dengan topik ini, saya ingin bersama-sama kita teguhkan kembali bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan mukjizat pertama adalah faham kata. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adamal asma'a kullaha. Al-ayah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendeklarasikan, mengumumkan akan menciptakan khalifah di muka bumi, akan menciptakan manusia yang akan mendiami bumi, ini kan para malaikat matur, istilahnya agak protes lah, mungkin agak capek juga, karena sebelum manusia di muka bumi ini kan diisi oleh jin yang selalu berperang. Maka para malaikat khawatir nanti akan berperang lagi, mungkin kerusakan lagi dan sebagainya. Tapi apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Setelah tercipta Nabi Allah Adam, manusia pertama, Allah Ta'ala ngasih mukjizat, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Allah Ta'ala ngasih ilmu, ngasih faham kata, seluruh kata yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena dengan faham kata pasti faham tindakan. Karena kata adalah simbol yang terkonsep dalam pikiran, sedangkan orang bertindak dimulai dari pikiran. Makanya nggak ada istilah kata diciptakan dari sains. Kata itu genetik. Kata yang ada di dunia ini bukan hasil dari sains, bukan hasil dari penelitian, tapi muncul dari genetik. Makanya ada istilah budi bahasa, kekuatan kata. Nah, makanya ketika genetiknya bagus, orang itu ketika bagus, yang keluar adalah kata-kata bagus. Orang jelek, yang keluar kata-kata jelek. Nah ini yang harus dipahami. Sekarang di era global, tanpa sekat, mudahnya konten pengetahuan, apalagi yang diterima oleh anak-anak kita, generasi muda ini, bingung, terlalu banyak simbol. Jadi yang harus kita pahami adalah kata adalah simbol yang terkonsep dalam pikiran. Salah satu contoh, ketika seorang ilmuwan, taruhlah kita di pesantren namanya ya, kitab Takrib dikaram oleh Abi Syuja. Abi Syuja ketika mau menuangkan, mengeluarkan keilmuannya, isi pikirannya, itu kan lewat simbol-simbol yang berupa kata-kata terangkai sehingga menjadi sebuah kitab dinamakan Takrib. Tapi
Tapi apakah orang yang membaca lafaz atau simbol dari kata-kata yang dituangkan oleh Abi Suja itu faham, mengerti apa yang dimaksud dengan simbol kata-kata itu? Maka disinilah bagaimana para kiai guru-guru kita sangat berpesan harus sanad keilmuan itu dijaga. Makanya sampai ada istilah, ada kalimat, orang yang belajar tanpa guru maka gurunya adalah setan. Kan begitu. Belajar tanpa guru maka gurunya adalah setan. Kenapa? Karena dia itu hanya baca simbol, nggak baca pemikiran. Nah makanya ketika berbicara literatur dengan literasi, ini kita harus paham. Literatur ini kan acuan, buku yang kita baca atau apa, literatur. Kalau literasi ini kan kita memahami, ya, apa namanya istilahnya itu, kalau definisi daripada literasi itu apa namanya, bagaimana kita betul-betul memahami apa yang kita baca, informasi-informasi terkait apa yang kita baca, apa yang kita tulis. Nah, sekarang ini di era global banyak anak-anak kita khususnya bertemu dengan kata-kata yang enggak jelas siapa yang mengeluarkan kata itu. Sehingga apa? Sehingga banyak kesalahpahaman. Kalau pikirannya diisi hal yang enggak paham, pasti tindakannya enggak paham. Sedangkan kata itu tidak hanya dari lesan, bahkan kata tubuh ini lebih hebat daripada kata-kata ucapan. Nah, makanya kan kita sering dengar dulu ya, bagaimana kita sungkeman kepada orang tua kita. Mohon maaf, kalau di Bangkalan itu, kalau sungkem, saya masih dibimbing oleh ibu saya itu, kalau sowan ke yang lebih sepuh itu enggak ujuk-ujuk salaman, cium tangan, enggak, tapi apa? Pakai simbol bahasa tubuh. Jadi telapak tangan ini ditempelkan, terus apa, ibu jari ini ditempelkan ke hidung, habis gitu salaman, timbul lagi. Ini adalah bahasa tubuh bahwa jiwa raga kami serahkan. Sedemikian hebatnya beliau itu bikin sebuah bahasa. Dan sekarang ini dianggapnya wah ini mitos, inilah sebagainya dan sebagainya. Kenapa? Nggak mau meneliti. Inilah hebatnya Nusantara. Nusantara ini peradabannya begitu maju. Makanya literasi sekarang ini sangat dibutuhkan, sangat diperlukan agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi yang namanya bertolak belakang dengan apa yang diciptakan oleh Allah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah Ta'ala menciptakan suku dan bangsa yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Lita'arafu, ta'aruf, saling mengenal. Dengan saling mengenal ini akan tahu apa kekurangan dan kelebihannya. Dari situ akan ada yang namanya simbiosis, mutualisme, saling mengisi. Ya kayak suami istri lah. Dua manusia beda jenis, beda keluarga, beda wilayah, beda adat istiadat, disatukan. Ini kalau nggak ada ta'aruf, nggak ada saling memahami, rusak. Nah disinilah pentingnya literasi. Ketika Nusantara ini dipaksa untuk sama dengan bangsa yang lain, ini kan menyalahi kodratullah.
Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailah lita'arafu. Makanya ulama-ulama pembawa Islam ke Nusantara ini kenapa sukses? Karena faham lita'arafu tujuannya apa. Nah, sehingga Islam demikian langsung diterima, menjadi kekuatan besar mayoritas meskipun dijajah oleh Belanda dengan misionarisnya nggak bergeming. Nah, manhaj atau metodologi inilah yang harus kita pertahankan. Nah, termasuk saya juga berguru literasi dengan Syekhona Khalil. Bagaimana Syekhona Khalil memahami betul basic keilmuan Syekhona Khalil ini adalah alfiyah, al-mu'rabat. Jadi nahwu shorof, ilmu alatnya begitu kuat sehingga ini mempengaruhi seluruh tindakannya. Makanya ahli siasat Syekhona Khalil ini tidak hanya disegani, tidak hanya dihormati oleh para kiai, para pribumi, para santri. Belanda pun segan kepada Syekhona Khalil, hormat pada Syekhona Khalil, karena Syekhona Khalil objektif, melihat sesuatu ini objektif. Ketika itu belum ada Indonesia, masih ada pemerintahan Hindia Belanda. Karena kedoliman daripada Hindia Belanda di sinilah yang dilawan, bukan pemerintahannya. Makanya para santri-santri Syekhona Khalil ketika muktamar di mana itu, Banjarmasin atau apa, pemerintahan Hindia Belanda adalah Darussalam. Jadi objektif karena masih belum punya Indonesia, belum punya negara. Nah, Syekhona Khalil ini mengajarkan agar supaya objektif melihat situasi, bersiasat. Nahwu shorof ini kan kitab nahwu ini kan belajar amil makmul. Ini baca rofa dan sebagainya tergantung dari amil. Nah, di sini Syekhona Khalil saya kira sama dengan kiai-kiai yang lain, kayak Kiai Khozin dan sebagainya, Syekh Nawawi Banten. Beliau-beliau ini meskipun belajar ngaji di Saudi, di Mekah, di Timur Tengah, tapi identitas kenusantaraannya nggak hilang, bahkan menjadi kebanggaan. Syekh Nawawi Al-Bantani, macam-macam itu, Al-Banjari itu kan, As-Sambasi. Nah, dari sini ya Syekhona Khalil ini terkait dengan literasi, ya, bagaimana beliau mampu memahami apa yang beliau pelajari, menghasilkan sebuah langkah besar, yakni mengkonsep para santri-santrinya menjadi tokoh-tokoh pergerakan yang mampu mendobrak dunia. Syekhona Khalil ini bukan muassis, tapi konseptor. Kenapa? Karena Syekhona Khalil ini wafat tahun 1925, tepatnya itu 29 Ramadan. NU didirikan tanggal 16 Rajab setelah Ramadan itu. Jadi berselang 10 bulan. Tapi peranan pendirian NU tidak lepas dari peranan Syekhona Khalil. Kenapa? Karena Syekhona Khalil pertama, bagaimana beliau mengasah pendidikan dengan sistem base project. Kalau sekarang kan sekolah-sekolah modern itu sebelum masuk sekolah ini kan dites dulu oleh psikiater, bakatnya apa dan sebagainya, sehingga memanusiakan manusia. Jadi semuanya juara. Kan demikian, itu sekolah modern mahal memang. Nah, Syekhona Khalil ini sama dengan itu. Makanya sering kita dengar bagaimana cerita santri Syekhona Khalil termasuk Hasyim Asy'ari dijuluki macan. Ada macan datang, kita siap-siap. Macannya Jawa. Kiai Maksum Lasem dikurung dengan kurungan ayam jago. Ini jagonya Jawa. Jadi betul-betul diasah sesuai dengan potensinya, dengan bakatnya, dengan karakternya. Ya tentu dengan karena beliau waliullah dan era itu keilmuan belum maju, nanti bisa
bisa mengganggu ekosistem dunia. Dengan cara kewaliannya diasah dari berbagai bakat-bakat yang dimiliki oleh santrinya. Setelah itu Syekhona Khalil ketika para santri-santrinya ini masuk kepada era kebangkitan nasional, munculnya berbagai pergerakan itu, dan puncak dari politik etisnya Belanda, pergolakan dunia. Makanya kita alhamdulillah bersyukur pidatonya Qiyas Sa'ad sebagai pelaku sejarah dirinya itu ada rekamannya. Di situ Qiyas Sa'ad menjelaskan kronologisnya. Saya langsung ke poin tahun 20, ketika puncak konflik dunia dan dalam negeri, bagaimana SI diprovokasi sehingga menjadi SI merah yang menjadi embrionya PKI itu pecah dan sebagainya, terus adanya Wahabi masuk ke Indonesia dan sebagainya. Makanya para ulama ketika itu angkat tangan, sudah nggak kuat melihat keadaan, begitu hebatnya politis pecah belahnya Belanda. Maka tahun 20 inilah para ulama kumpul di Bangkalan minta solusi dari Syekhona Khalil. Apa yang dilakukan? Oleh Syekhona Khalil dikasih ayat yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Hanya dengan ayat itu para ulama langsung puas. Kenapa? Disadarkan oleh Syekhona Khalil bahwa yang diserang oleh pihak luar adalah memadamkan nurullah, bukan menghilangkan agama. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Jadi bukan agama Islam yang mau dihilangkan, tapi bagaimana orang beragama tanpa ada nurullah sehingga tidak mampu menciptakan rahmatan lil alamin. Ini yang diingatkan oleh Syekhona Khalil. Liyutfi'u nurallah, dipadamkan nurnya. Semangat beragamanya tinggi, tapi di sisi yang lain memperuncing perbedaan yang berujung pada pertikaian dan lain sebagainya. Dengan apa mereka ingin memadamkan? Biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, bukan bikuwatihim. Artinya apa? Provokasi. Nah sekarang kan era medsos. Nah sehingga ini yang harus kita pelajari, bahwa jangan heran, jangan kaget kalau sekarang banyak perubahan perilaku dan sebagainya, semangat beragama tinggi, tapi di sisi yang lain karakternya terpengaruh oleh pihak-pihak yang selalu memperuncing perbedaan, meskipun namanya aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, tapi al-jamaahnya enggak ada, enggak mau menerima perbedaan dan sebagainya. Nah ini yang harus kita teguhkan kembali sekarang ini di abad NU kedua. Karena apa? Secara alami sesuatu yang umur 100 tahun itu pasti harus ada pembaharuan, tajdidul harokah. Karena hadisnya jelaskan, setiap 100 tahun Allah Ta'ala mengirim untuk pembaharuan. Tajdidul harokah, bukan harokatul jadid, bukan bikin baru, tapi memperbarui. Yang sama dengan tajdidun nikah. Tajdidun nikah ini kan berarti istrinya tetap, tapi kalau nikah jadid, nah ini beda istrinya. Gitu ya? Ya, Kiai. Jadid. Nah, jadi tajdidul harokah ini bukan bikin baru, tapi memperbaharui. Dengan cara apa? Yaitu tadi, literasi. Betul-betul apa yang kita tahu bahwa NU ini konsepnya seperti apa. Pertama, bagaimana nurullah ini enggak padam. Perbedaan dan lain sebagainya ini bagaimana agar kita tidak terpancing, tidak terprovokasi. Ini yang dilakukan oleh Syekhona Khalil ketika itu. Baru setelah itu, setelah terbangun mental yang kuat, nurullah enggak padam,
oleh Syekhona Khalil di konsep pergerakannya. Makanya ada isyarah tongkat, ayat, ada tasbih dan lain sebagainya. Artinya apa? Ketika itu terjadi perdebatan sengit, bagaimana cara membentuk Jam'iyatul Ulama? Karena ada yang mengusulkan SI aja dan sebagainya dan sebagainya. Maka oleh Syekhona Khalil kasih isyarah tongkat. Apa itu tongkat? Tongkat itu adalah simbol komando dalam pergerakan terorganisir, terpimpin. Seperti Nabiullah Musa memimpin 12 kabilah. Jadi bukan seragamkan, nggak mungkin menyeragamkan itu. Ulama pesantren itu beda-beda. Pesantren saja kurikulumnya nggak sama. Coba Anda perhatikan, apakah ada pesantren yang sama kurikulumnya? Nggak ada. Yang sama itu sekolah formal, kurikulum nasional. Tapi ketika pesantren nggak ada yang sama. Bagaimana cara menyatukannya? Ini yang bikin bingung Kiai Hasyim Asy'ari. Makanya oleh Syekhona Khalil dikasih konsep satukan, caranya bagaimana? Qala apa? Wa matil ka biyaminika ya Musa qala ya soy atawakkau 'alaiha. Atawakkau 'alaiha. Atawakkau 'alaiha ini adalah pegangan. Untuk menyatukan perbedaan yang ada, cari titik temunya untuk disepakati sebagai doman agar menjadi pegangan bisa tegak berdiri. Atawakkau 'alaiha. Sebab kalau enggak ketemu ke titik temunya, enggak bisa. Nah, makanya di ADART NU itu ada asas NU adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena seluruh ulama pesantren yang beda-beda kurikulum, metodologi dan sebagainya itu pasti dalam rangka mengajarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah jadikan asas. Begitupun ketika mendirikan agama, mendirikan negara, maaf, mendirikan agama. Kiai Hasyim Asy'ari ini bukannya anti syariat, bukan anti Islam. Kenapa kok nerima NKRI? Ya karena mandat konsep dari gurunya adalah menyatukan, bukan menyeragamkan. Menyatukan seluruh dari Sabang sampai Merauke, agama dan suku bangsa, cari titik temunya untuk disepakati, dijadikan sebagai ideologi negara, maka ditemukanlah Pancasila sebagai nilai-nilai agama dan suku bangsa. Makanya di Indonesia ini kuat, atau kawalehnya Pancasila. NU atau kawalehnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah disinilah makanya kita sekarang masuk kepada era yang baru ini dengan berbagai buah pemikiran yang hebat-hebat ini kalau literasi tidak mampu akan terjadi keretakan. Makanya kenapa Rotib Syekhona Khalil ini kok nyebar Jawa Timur, se-Indonesia, sampai di aplikasi NU ini kan ada Rotib Syekhona Khalil. Ini dalam rangka apa? Membangun frekuensi batin agar nyambung kepada konseptor, nyambung ke Syekhona Khalil, ibaratkan itu nyambung ke server pusat. Ya, dari berbagai kejadian-kejadian, bagaimana kejadian urusan nasab Wali Songo dengan Mbak Alawi sehingga berdampak kepada Rotibul Haddad dan sebagainya itu kan. Ini berbagai kejadian gejolak dunia ini gara-garanya apa? Batin gak nyambung. Kalau dulu santri Syekhona Khalil, pendiri NU, cukup dengan isyarah karena nyambung batinnya. Sekarang di era mudahnya membangun logika, kenapa kok nggak nyambung-nyambung? Banyaknya lembaga pendidikan kok nggak berbanding lurus dengan manusianya, dengan peningkatan pembangunan manusianya. Nah ini kan pasti ada problem. Apa problemnya? Batin. Makanya banyak orang bunuh diri sekarang. Makanya sekarang ini diupayakan bagaimana menyambung frekuensi batin
agar mampu menyeimbangkan diri dengan kemajuan logika yang dihasilkan dari berbagai sarana-sarana canggih di era sekarang. Mungkin itu ya, mohon maaf terlalu panjang. Jadi sebagai pembuka, mudah-mudahan bisa difahami bagaimana literasi ini sangat penting, khususnya membangun mahasiswa, memahamkan mahasiswa agar kegalauan para guru-guru besar perguruan tinggi, yakni perguruan tinggi, universitas hanya mampu mencetak akademisi tapi tidak mampu mencetak ilmuwan. Ya, itu paham betul. Makanya harus diperhatikan oleh perguruan tinggi ini adalah sekarang hanya mampu mencetak akademisi tapi tidak mampu mencetak ilmuwan. Pemikirannya hanya berkutat sekitar akademik, tapi tidak mampu mengembangkan ilmunya yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini harus menjadi perhatian bersama, dan ini harus mencontoh bagaimana para pendahulu kita mampu mencetak ilmuwan dengan keterbatasan sarana yang ada. Beliau mampu mencetak tokoh-tokoh besar.